Hello, good morning students. How are you this morning? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita sudah masuk buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo diambil buku tema 2-nya ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi sebuah lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud yang ada di halaman 4 buku paket tema 2-mu. Ayo dibuka nak halaman 4 tema 2. Sudah dapat anak-anak? Ayo kita bernyanyi, ikuti lagu berikut ini. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah anak-anak, tadi kamu sudah dengarkan kan lagu yang berjudul Berdayung? Nah coba sebutkan isi lagu yang telah kamu nyanyikan. Isinya adalah lagu tersebut menceritakan perahuku yang terus melaju walaupun angin datang, meluncur di air biru walaupun angin bertiup kencang, terus melaju ke tempat yang aku tuju. Yang berikutnya, bagaimana cara kamu menyanyikan lagu tersebut? Bagaimana caranya nak tadi? Cara menyanyikannya adalah dengan memperhatikan notasi angka serta nilai-nilai ketukannya. Oke, bisa ya nak? Jadi ketika bernyanyi, kita harus mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan itu disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Sekarang ayo kita mencoba membaca notasi angka pada sebuah nada. 1 itu dibaca do, 2 itu dibaca re, 3 itu dibaca mi, 4 itu dibaca fa, 5 itu dibaca sol, 6 itu dibaca la, 7 itu dibaca si. Oke, masih ingat kan nak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itulah notasi angka. Sekarang kita perhatikan panjang pendek nada. Oke, nada 2 ketuk itu ada sebuah titik di belakangnya. Jadi nadanya itu diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Coba perhatikan angka 7 dan angka 6 pada contoh yang ada di layar handphonemu. 7 itu dibaca 2 ketuk. 6 juga dibaca 2 ketuk. Kenapa Miss Nopi? Karena jika ada 1 tanda titik di belakangnya, kita tambah 1 ketuk lagi, dia menjadi 2 ketuk. Ya nak ya, diingat ya. Jadi jika ada titik di samping angka, maka itu bernilai 2 ketuk. Sebaliknya, jika tidak mempunyai titik atau di atasnya atau di belakangnya, itu bernilai 1 ketuk. Misalnya sol, la, sol, mi, re, do. Nah, semua angka-angka ini memiliki nilai 1 ketuk. Sekarang coba kita perhatikan, berilah tanda lingkaran penuh untuk nada yang memiliki 2 ketuk, sedangkan setengah lingkaran untuk nada yang memiliki 1 ketuk. Coba perhatikan yang dilingkari penuh dengan yang dilingkari setengah. Jadi yang dilingkari penuh ini dinyanyikan dengan 2 ketuk, sementara yang setengah lingkaran dengan 1 ketuk ya nak. Kita lanjutkan, ada sebuah teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom yang berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun.
Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, itulah dia teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Sekarang ada pertanyaan, coba kita jawab. Nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas? Apa nak? Iya, benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas itu ada 3, yaitu kertas, baskom, dan air. Soal nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Coba dibaca lagi nak. Cara memainkan perahu tersebut adalah dengan cara diapungkan perahu kertasnya di dalam baskom yang berisi air atau diapungkan perahu kertas pada genangan air di saat hujan turun. Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Seperti itulah cara memainkan perahu kertas ya anak-anak. Sekarang kita baca. Benny mempunyai 2 buah perahu kertas. Tiur juga mempunyai 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas. Nah, jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Coba dilihat. Tadi perahu Benny ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu ayah juga ada 2. Nah, kalau kita sebutkan dia menjadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang coba kita ubah bentuk penjumlahan berikut ini menjadi bentuk perkalian. Caranya bagaimana Miss Nopi? Caranya pertama ialah coba hitung ada berapa kelompok perahu yang ada di soal tadi. Ada 3 ya, perahu Benny, kelompok perahu Tiur, dan kelompok perahu ayah. Jadi ada 3 kelompok perahu ya anak-anak. Kemudian setiap kelompok perahu tadi itu memiliki berapa banyak perahunya nak? Iya, memiliki 2 masing-masing perahu. Nah, jadi 3 kelompok dikali 2 perahu itu sama dengan 6. Nah, seperti itulah dia bentuk perkaliannya. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Di situ ada 3 perahu berwarna biru dan 3 perahu berwarna merah. Dapat kita tuliskan 3 tambah 3 sama dengan 6. Sekarang coba kita ubah bentuk penjumlahan berikut menjadi bentuk perkalian. Sama seperti tadi, coba kita hitung ada berapa kelompok perahu yang ada di soal nomor 2. Ada 2 kan nak? Iya, karena 1 kelompok perahu biru, 1 kelompok perahu berwarna merah. Nah, jadi banyak kelompoknya adalah 2. 2 kelompok ini terdiri dari berapa jumlah perahu masing-masing? Nah, ada 3 kan? Maka bentuk perkaliannya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kita masuk ke soal. Tentukanlah bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Coba perhatikan setiap gambar ada satu perahu karena maka bentuk penjumlahannya 1 tambah 1 sama dengan 3. Sekarang coba kita ubah ke bentuk perkaliannya. Ada berapa kelompok perahu pada gambar nomor 1? Ada 3 kelompok perahu ya karena masing-masing kelompok itu memiliki 1 perahu berwarna biru. Nah, jadi dapat kita tuliskan 3 dikali 1. 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Sekarang coba kita lanjut dengan soal nomor 2. Perhatikan gambar kelereng yang ada di layarmu. Nah, setiap kelereng itu berisi 4 ya kan nak? Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa nak? Sama dengan 12. Nah, sekarang coba kita ubah ke bentuk perkalian. Ada berapa kelompok kelereng yang ada di nomor 2? Ada 3 kelompok. Nah, setiap kelompok memiliki berapa nilai kelerengnya? Ada 4. Nah, jadi dapat kita tuliskan bentuk perkaliannya 3 dikali 4 karena 3 kelompok dikali 4 jumlah kelereng. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan banyak bulannya ya nak. Di situ ada 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Karena setiap bola itu berisi 2 ya kan nak. Nah, sekarang kita mau ubah ke bentuk perkalian. Ada berapa kelompok nak gambar bola itu? Iya, ada 4 ya, 4 kelompok. Setiap kelompok itu memiliki berapa bola nak? 2. Jadi kita tuliskan 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan berapa?
sama dengan 8. Sama jawabannya dengan yang di atas ya, penjumlahan. Soal nomor 4, perhatikan gambar. Ada berapa bonekanya nak? Ada 4 setiap grup. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa? Benar, 16. Nah, ubah lagi ke dalam bentuk perkalian. Ada berapa kelompok teddy bear yang ada di gambar 4? Ada 4 kelompok, benar. Nah, setiap kelompok itu memiliki berapa jumlah teddy bearnya nak? Ada berapa? Ada 4. Nah, dapat kita tuliskan bentuk perkaliannya menjadi 4 kelompok dikali 4 isinya sama dengan 16. Kita lanjut soal nomor 5. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Pertanyaan yang bagian A. Kalimat perkaliannya adalah menjadi berapa nak? 2 kali 5. Kenapa? Karena terdiri dari 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Bisa ya nak? Sekarang nyatakanlah perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Tadi perkaliannya 2 kali 5. Coba kita ubah menjadi penjumlahan berulang. Kembali ke jumlahnya dulu ya nak. Berarti 5 tambah 5. Kenapa 5 tambah 5? Karena ada 5 anak dalam 2 kelompok. Hasilnya sama dengan 10. Sebagai tambahan, ingat nak, angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya tetap 0. Contohnya 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 9 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0, 20 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 77 sama dengan 0, bahkan 100 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Bisa ya nak? Itulah dia untuk perkalian 0. Sekarang untuk perkalian 1 bagaimana Miss? Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6, 20 dikali 1 sama dengan 20, 56 dikali 1 sama dengan 56, bahkan 100 dikali 1 tetap 100. Itulah untuk perkalian 1 dan perkalian 0. Bisa ya nak diingat? Nah, jadi catatan hari ini coba dituliskan tabel perkalian 0 sampai 3. Jadi bisa ya nak, ini adalah contoh tabel perkalian 1 dan ini contoh tabel perkalian 2. Jangan lupa dihafal. Dan selanjutnya tabel perkalian 3. Ini juga kamu catat dan kamu hafal perkaliannya. Jangan lupa ya nak. Selamat belajar di rumah anak-anak Miss kelas 2B. Tetap semangat. Goodbye students. Ingat tugasnya ya anak-anak. Oke, semangat.